Hai, Assalamualaikum guys. Perkenalkan, my name is Miflahul Jana Saputri. I'm student of ITBA Dian Cipta Cendekia. In this video, I would like to show you some skill how answer to test in structure, written expression, reading, and listen. Check it out. Structure skill. Skill 1, present participle. Present participle adalah bentuk ing dari kata kerja dalam pertanyaan terstruktur pada tell stuf. Present participle dapat menimbulkan kebingungan karena dapat berupa bagian dari kata kerja atau kata sifat. Contohnya, the man is talking to his friends. Dalam kalimat ini, talking merupakan bagian dari kata kerja karena disertai dengan is. Contoh kedua, the man is talking to his friend has a beer. Present participle adalah kata sifat jika tidak disertai dengan beberapa bentuk the. Talking adalah kata sifat dan bukan bagian dari kata kerja karena tidak menyertai subjudul. Contoh, the child blank 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 playing in the yard is my son. Dalam contoh ini, jika Anda hanya melihat kata pertama dari kalimat tersebut, tampaknya anak Anda adalah subjek dan bermain adalah bagian dari kata kerja. Jika menurut Anda bermain adalah bagian dari kata kerja, Anda dapat melihat jawaban B, is atau jawaban D, was, untuk melengkapi kata kerja. Namun, kedua jawaban ini salah karena bermain bukan bagian dari kata kerja. Anda harus menyadari bahwa bermain adalah kata sifat partisipatif dari kata kerja karena ada kata kerja lain dalam kalimat is. Dalam kalimat ini sudah ada anak subjek lengkap dengan verba lengkap is, sehingga kalimat ini tidak membutuhkan subjek atau kata kerja lain. Jawaban terbaiknya adalah A, yaitu now. Skill past participle. Past participle adalah bentuk kata kerja yang muncul dengan have atau be. Ini sering diakhiri dengan ed, tetapi ada juga banyak kata tak beraturan dalam bahasa Inggris. Contohnya, the family has purchased a television. The poem was written by Paul. Was written merupakan kata kerja atau verb. Pada kalimat ini, yang ditulis merupakan bagian dari kata kerja karena disertai dengan was. Past participle adalah kata sifat jika tidak disertai dengan be atau have. Contohnya, the family purchased yesterday was expensive. The poem written by Paul appeared in the magazine. Pada kalimat pertama, kata sifat bukan kata kerja karena tidak disertai dengan bentuk be atau have. Menggunakan konektor koordinasi dengan benar. Ketika Anda memiliki dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris, Anda harus menghubungkan kedua klausa tersebut dengan benar. Salah satu cara untuk menghubungkan kedua klausa adalah dengan menggunakan and, but, or, so, or, yet di antara klausa. Contohnya, Tom is singing and Paul is dancing. Meul is tall, but Nando is short. Reading skill. Menjawab pertanyaan ide utama dengan benar. TUF umumnya ditulis dengan cara yang diatur secara tradisional. Relatif mudah untuk menemukan gagasan utama dengan mempelajari kalimat topik, yang kemungkinan besar ditemukan di awal setiap paragraf. Jika suatu bagian hanya terdiri dari satu paragraf, Anda harus mempelajari awal paragraf tersebut untuk menentukan gagasan utamanya. Skill mengenali organisasi ide. Di bagian membaca dari tes TUF kertas ataupun komputer, mungkin ada pertanyaan tentang perorganisasian gagasan dalam suatu bagian. Di antara kertas atau komputer, Anda mungkin diminta untuk menentukan bagian gagasan dalam suatu paragraf, berhubungan dengan gagasan dalam paragraf yang lainnya. Tes komputer juga, Anda mungkin juga melihat pertanyaan yang meminta Anda untuk mengklik paragraf di bagian yang berisi ide-ide tertentu. Lihatlah contoh dari kertas TUF
yang meminta Anda untuk menentukan bagaimana informasi dalam bagian disusun. Mencari detail yang tidak dinyatakan. Anda harus mencatat bahwa ada 2 macam jawaban untuk jenis pertanyaan ini. Ada 3 jawaban yang benar dan 1 yang tidak benar untuk bagian tersebut. Ada 3 jawaban yang benar dan 1 yang tidak disebutkan. Lihatlah contoh pilihan ganda dari kertas TOEFL yang meminta Anda untuk menentukan 1 jawaban yang tidak benar. Written Expression Skill. Skill 1, membedakan membuat dan melakukan. Make and do. Membuat dan melakukan bisa membingungkan dalam bahasa Inggris, karena artinya sangat mirip. Karena perbedaan antara membuat dan melakukan diuji pada tes TOEFL. Anda harus belajar membedakan. Make sering memiliki ide untuk membuat atau membangun. Contohnya, dia suka membuat pakaian sendiri. Apakah Anda ingin membuat kue untuk pencuci mulut? Apakah sering melakukan gagasan? Memiliki gagasan tentang menyelesaikan atau melakukan ungkapan berikut menunjukkan beberapa dari kemungkinan penggunaan do. Contohnya, pagi ini dia mencuci piring semua. Semua piring. Para siswa sedang mengerjakan tugas. Anda dapat mencuci pakaian Anda di toko laundry. Ini hanyalah sebagian dari penggunaan kata make and do. Banyak penggunaan make and do bersifat idiomatis dan sehingga sulit untuk diklarifikasikan. Written Expression Skill. Membedakan seperti, sama, dan tidak seperti. Like, alike, and alike. Suka, mirip, atau tidak seperti, mudah bingung karena terlihat sangat mirip. Pelajari penggunaan alike dan like pada contoh berikut. John and Tom are alike. John and Tom worked in a like manner. Dalam kedua contoh ini, alike dan like adalah kata sifat yang artinya serupa. Pada contoh pertama, alike adalah kata sifat predikat yang mendeskripsikan John dan Tom. Karena alike adalah kata sifat predikat, ia hanya dapat digunakan setelah kata kerja penghubung seperti are. Membedakan other, another, and others. Sangat mudah membingungkan untuk memutuskan bagaimana menggunakan masing-masing dengan benar. Anda harus mempertimbangkan 3 hal. Apakah itu tunggal atau jamak? Apakah itu pasti the atau tidak terbatas e atau en? Jika itu adalah kata sifat, muncul dengan kata benda, atau jika itu adalah kata ganti, muncul dengan sendirinya. Listening Session Skill. Skill 1. Fokus pada garis terakhir. Dialog singkat melibatkan percakapan antara 2 orang. Masing-masing diikuti dengan pernyataan. Pertanyaan penting untuk dipahami bahwa jawaban untuk jenis pertanyaan ini paling sering, tetapi tidak selalu, ditemukan di barisan terakhir. Memilih jawaban dengan sinonim. Seringkali jawaban yang benar dalam dialog pendek adalah jawaban yang mengandung sinonim. Kata-kata dengan arti yang mirip, tetapi bunyinya berbeda, untuk kata kunci dalam percakapan. Menarik kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana adalah umum dalam dialog singkat untuk meminta Anda menarik semacam kesimpulan. Pada jenis pertanyaan ini, jawabannya tidak dinyatakan dengan jelas. Sebaliknya, Anda harus menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam dialog. Oke guys, terima kasih. Thanks for watching. Dan aku mau kasih penjelasan word yang ada di link. Aku mau ngasih linknya ya guys di deskripsi. Oke guys, that other 12 tests. Don't forget to subscribe and comment.